Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi Bapak Kajati yang sudah bela-belain mengejar waktu melewati samudra untuk hadir di acara ini. Mudah-mudahan pengorbanan Pak Kajati menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu. Kepada Pak Wakajati juga demikian, para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, para kabak, kabid, kasih, dan semua pegawai, hadirin hadirat, ibu-ibu juga. Mudah-mudahan pada siang hari ini pengorbanan kita menahan rasa laparnya makan siang diterima sebagai pengorbanan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tadi baru dari Batam, tapi versinya melalui Roro Tanjung Uban, Pak Kajati. Iya, sampai ke rumah setengah 11. Kemudian alhamdulillah rumah saya tidak jauh dari sini, dapat bertemu sholat zuhur di Masjid Sofwan yang mudah-mudahan berkah ini. Baik, karena ini sebenarnya waktu makan siang, jadi durasi kalau kelewat dari 30 menit itu terlalu sebenarnya ya. Saya paham keadaan kita semua dan saya juga merasakan mungkin hal yang sama gitu ya. Maka izinkan saya kurang lebih 20 sampai 30 menit ingin kita merefleksi nilai-nilai Isra Mi'raj ya, dengan sesingkat-singkatnya, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan konklusi yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh ilmu buat kita di kehidupan kita insyaallah. Yang pertama ya, kalau kita melihat tentang peristiwa Isra Mi'raj, sebenarnya ada historisnya, Pak. Dalam kitab-kitab sirah atau sejarah Islam, Isra Mi'raj itu enggak ujuk-ujuk terjadi. Tiba-tiba Nabi dijemput oleh Jibril, diperjalankan dari Mekah ke Palestina, diangkat ke langit, tiba-tiba gitu, enggak. Makanya kalau kita belajar tafsir itu ada namanya asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat, ya. Jadi latar belakang historis lah. Kalau hadis juga begitu, ada yang namanya asbabul wurud. Kenapa Nabi bersabda begini? Ada kasus apa, ya? Nah, rupanya para ulama sejarah Islam sudah menulis salah satunya kitab yang terkenal tentang sejarah Nabi yang paling otoritatif dan yang menang penghargaan di Pakistan tahun 97 tentang sejarah Nabi Muhammad, tervalid, Pak. Namanya, sekarang sudah ada terjemahnya, namanya Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teks Arabnya namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Itu dikompetisikan di Pakistan dengan 4 bahasa, Arab, Inggris, kemudian Urdu, dan saya lupa satu lagi bahasa apa. Kemudian dipertandingkan di Pakistan, siapa yang punya karya tulis tentang Nabi Muhammad yang paling valid referensinya, itu menang. Yang menulis namanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau Bapak Ibu ada keluangan rizki, belilah kitab itu tentang biografi Nabi yang paling otoritatif saat ini, paling rekomen. Kalau buka di Google pasti ketemu. Buka aja Sirah Nabi Muhammad. Pokoknya kata kuncinya penulisnya Safiyur Rahman. Itu kita harus punya. Jangan pula kita punya biografi Plato, Aristoteles, tapi Nabi Muhammad nggak punya, aib ini. Harganya nggak lebih dari harga kuota kita sebulan. Paling 250.000 dengan ongkir. Ya, ini termasuk literasi yang wajib dimiliki seorang muslim. Nah, menariknya di kitab itu rupanya Nabi Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah tasliyah. Isra Mi'raj itu enggak datang ujuk-ujuk, tapi berupa hiburan hati. Ibu-ibu kalau lagi di rumah lagi suntuk masak, beresin rumah capek.
Itu pelipur laranya kadang-kadang diapain Bu? Diajak sama suami jalan-jalan biasanya gitu. Anak kecil juga begitu, uring-uringan, gak mau belajar, susah makan, mintanya apa? Minta jalan-jalan lah Pak, kemana? Ke alun-alun. Nah, Tanjung Pinang paling itu mentoknya. Mau kemana lagi? Alun-alun tepi laut itu. Alhamdulillah sudah jadi alun-alun. Jadi diperjalankan, namanya rihlah, makanya disebut dengan Isra, diperjalankan pada malam hari. Itu sebenarnya hiburan. Kenapa kata ahli sejarah, sebelum adanya Isra, Nabi itu mendapatkan ujian hidup yang bertubi-tubi berat. Hati Nabi itu betul-betul galau hari itu, karena apa? Nabi mengalami 3 peristiwa. Yang pertama, pamannya meninggal, Abu Thalib. Itu sedih Nabi. Sedihnya kenapa? Karena 2 aspek. Yang pertama, pamannya meninggal yang selama ini membackup secara keamanan. Nabi berdakwah, musuh-musuh mau nyakitin secara fisik gak berani, secara verbal gak berani. Kenapa? Ya, fi janibihi Abu Thalib, di samping dia ada Abu Thalib, gak berani kita macam-macam. Jadi Nabi saat itu dakwahnya agak tenang, tercover dengan perlindungan Abu Thalib sang paman. Yang membuat sedih, tiba-tiba sedang dakwah berjalan, Abu Thalib sakit. Ketika Nabi rawat, tak tertolong. Yang bikin Nabi sedih, selain beliau meninggal, meninggalnya dalam keadaan non-muslim, tidak masuk Islam. Sedih Nabi. Mulai hari itu Bapak Ibu, serangan secara fisik ataupun verbal mulai. Nabi disiramlah, diejeklah, diancam macam-macam. Karena gak ada lagi pelindung. Sedih Nabi. Rupanya ujian gak habis di situ Pak. Secara keamanan hilang orang yang mendampingi. Tidak lama setelah itu Allah ambil istri tercinta yang mensupport secara spirit, bahkan secara finansial. Pokoknya waktu nikah Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha itu kan aset-aset niaga itu digunakan untuk edukasi pendidikan Islam. Dipakai, pokoknya Aisyah, Khadijah bantu semua, support. Kalau Nabi lagi galau, dia mensupport, selalu mendukung. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat juga Khadijah, dan Nabi sangat kehilangan dan sedih, terpukul. Pastilah ya, siapa yang tidak kehilangan ketika istri tercinta meninggal atau suami meninggal dunia, pasti kehilangan. Walaupun ia seorang nabi, itu nandanya Nabi punya sifat humanistik, kemanusiaan. Jadi wajar kehilangan. Nabi galau saat itu. Nah, ujung-ujung setelah 2 orang ini nggak ada, justru Nabi makin ditentang di Mekah. Makanya ada peristiwa Nabi dakwah di Taif. Taif itu kurang lebih 6 mil daripada Mekah. Nabi berjalan ke sana, kenapa? Hari demi hari sebelum ke Taif orang nolak Nabi terus. Makin nolak. Udah nggak ada Abu Thalib, kita serang aja, kita himpit aja, kita kriminalisasi aja. Sampai akhirnya Nabi pergi dengan khodimnya Zaid bin Harithah. Zaid, kalau orang Mekah tak mau lagi terima kita, yuk kita dakwah di kampung sebelah Taif. Lagi dalam keadaan sedih. Di Taif seminggu keliling-keliling ceramah, 1 orang pun gak ada yang mau menerima. Lihat, kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah, dakwah di Taif 1 minggu, 1 pun gak ada yang nyangkut. Akhirnya ya, terjadilah setelah itu peristiwa Isra Mi'raj saat Nabi sudah pulang ke Mekah dalam keadaan bingung, galau, bermunajat kepada Allah. Akhirnya diperjalankan oleh Allah untuk berjumpa siapa? Sebelum jumpa Allah, jumpa dengan para senior pejuang. Makanya di langit 1 Isra Mi'raj ketemu Nabi Adam, langit 2 ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Harun, sampai ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah historis kenapa adanya peristiwa Isra Mi'raj. Apa nilai pertama? Kenapa Nabi yang begitu teguh berjuang dalam kebaikan masih diuji? Nah, itu pertanyaannya. Harusnya orang baik, Ustadz, nggak usah dong sampai diambil orang tercinta, sampai dakwah selama 7 hari, diusir-usir, bahkan sampai dilempar batu berdarah-darah di Taif. Kenapa? Kehilangan Abu Thalib, akhirnya dihantam, dihajar, diusir sama orang kampungnya sendiri di Mekah. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan Nabi pribadi yang tangguh. Itu nilai yang pertama. Historisnya,
Nabi itu Isra Mi'raj dihibur habis ditempa dengan ujian mental. Nah ini kalau kita mau refleksikan, Bapak Ibu sebagai abdi negara harus memiliki pribadi yang tangguh. Gak boleh tergantung orang. Apalagi Bapak Ibu ini tugasnya vertikal. Ntar dicampak sana, campak sini, campak tempat baru, bingung kita kayak hutan belantara. Harus tangguh. Nabi saja diambil pelan-pelan itu pendampingnya. Supaya apa? Supaya engkau Muhammad tidak tergantung dengan orang lain. Supaya engkau memiliki mental yang baja, pribadi yang tangguh. Karena itu diajar bertubi-tubi dengan ujian. Itu refleksi kita. Bapak Ibu kalau tidak tangguh, apalagi sebagai aparat penegak hukum. Waduh, ini gelombangnya badai ya Pak ya. Banyak ujian, banyak fitnahan, banyak juga tawaran kezoliman kan banyak. Harus memiliki mental yang tangguh untuk menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah sholat itu definitif 2 tahun. Itu setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kata para ulama sejarah, sanatain qoblal hijrah, 2 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah itu Nabi kan di Mekah 13 tahun. Berarti tahun ke-11 kenabian, bukan hijrah ya. Tahun ke-11 kenabian barulah peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Kenapa sholat perintahnya harus diangkat Nabi ke langit? Tapi perintah lain tidak, coba. Zakat, haji, kemudian puasa, itu nabinya nggak dibawa ke langit, tapi cukup Jibril dijadikan sebagai fasilitator, sampaikan wahyu sama Muhammad, biar Muhammad sampaikan sama umat. Kan gitu Pak, kronologisnya. Jadi Allah perintahkan Jibril, Jibril bawa amanah wahyu, delegasikan kepada Nabi Muhammad, ini perintah ini, ayat ini turun, perintah ini, ayat ini turun. Tapi ketika sholat nggak mau Allah. Allah harus nabinya dijemput, karena apa? Karena ini satu perintah yang paling penting dalam sejarah umat Islam. Kenapa? Karena sholat inilah yang paling sering terjadi ketidakdisiplinan di tengah umat. Baik dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Sampai akhirnya kronologisnya, Isra Mi'raj itu kan tadinya Nabi terima perintah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Sampai jumpa Nabi Musa di langit ke-6 setelah dapat perintah. Nabi sih awalnya polos-polos aja Bapak Ibu, dikasih 50, iya. Nabi itu tipenya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Makanya ketika Nabi selesai berjumpa Allah di Sidratil Muntaha, Nabi turun ke bawah dunia, dari langit 7, Sidratil Muntaha, langit 7, langit ke-6, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ma farada rabbuka ala ummatik. Muhammad, engkau habis berjumpa Allah ya? Iya. Habis diwajibkan apa untuk umatmu? Kata Nabi dengan polosnya, bi khamsina salatan fil yaum wal lailah. Alhamdulillah Musa, ya, aku diperintahkan dan umatku salat sehari semalam 50 waktu. Senyum. Kata Musa apa? Jangan. 50 waktu kamu terima, aku terima. Jangan. Irji ila rabbika, nasihatku, kamu balik lagi jumpa Allah. Mohonlah kepada Allah dispensasi. Fas'alhu takhfif. Takhfif itu kalau bahasa akademiknya minta keringanan, dispensasi. Kenapa? Inna ummataka la yutiquna dzalik. Umat kamu susah, nggak sanggup untuk disiplin. Kenapa? Qad akhbartu ila bani Israel. Dulu saya juga pernah mengorder pesan seperti ini, perintah sholat sama Bani Israel yang badannya kuat-kuat, lebih kuat dari umatmu. Israel itu Pak, Bani Israel kuat-kuat Pak fisiknya. Mereka saja nggak sanggup disiplin sholat. Apalagi umatmu yang tak sekuat umatku. Jadi Nabi Musa tuh lebih pengalaman ngadapin umat. Dia kasih saranan, kamu naiklah ke langit, minta kepada Allah keringanan. Maka setiap Nabi naik dikurangi 5, turun lagi kata Musa belum. Minta lagi, masih berat 45. Naik lagi 40 sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu itu ketemu Musa, kata Musa apa? Balik lagi. 5 waktu pun susah, sholat ini perkara yang paling sulit disiplinnya.
Paling sulit. Kata Musa, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Balik lagi, minta lagi kepada Allah keringanan. Minta bukan nawar. Karena nggak punya hak Nabi untuk nawar-nawar kepada Allah. Minta doa. Karena kata-katanya fas'alhu. Dari kata sa'ala. Sa'ala itu kalau kita berdoa juga pakai itu. Allahumma inna nas'alu. Pakai kata sa'ala. Tapi saking udah seringnya bolak-balik, kata Nabi Muhammad apa? Ya Musa, qad raja'tu ila rabbi wa qad istahyaitu minhu. Ya kalau bisa dengan bahasa kita, Abang Da kan senior. Aku sudah bolak-balik berkali-kali kepada Allah, malu saya. Izinkanlah 5 waktu ini ku ambil sebagai amanah umat. Padahal Musa sudah kasih ingat, berat buat umat kamu. Akhirnya diambillah 5 waktu. Jadi kita harus tahu sejarah sholat itu aslinya 50. Didispensasi dengan rahmat dan kasih sayang Allah menjadi 5 waktu. Tapi ya kok 5 waktu pun bolong-bolong zaman sekarang tuh. Sedihnya itu. Udah bolong-bolong, akhir lagi waktunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak khusyuk lagi sholatnya, nggak bener lagi geraknya tuh kan. Makanya kalau bahas Isra Mi'raj, disiplin sebenarnya. Sholat itu kan wajib disiplin. Coba sholat Allahu Akbar, matanya kemana-mana boleh nggak? Nggak boleh. Sholat itu geraknya goyang-goyang, nggak boleh, disiplin. Bagaimana kamu ruku 90 derajat. Sujud ala sab'ati a'dham, 7 titik harus nempel. Tangan kanan kiri, dengkul kanan kiri, kaki kanan kiri, dan kening dan hidung. Disiplin. Makanya salah satu refleksi kita bahas Isra Mi'raj, evaluasi, udah disiplin belum jaga sholat? Bapak Ibu, kalau Anda punya harta banyak, jabatan tinggi, tapi sholatnya jelek, aduh percuma hidup jadi hamba Allah. Nilainya 0. Kenapa? Karena sholat itu amal yang paling pertama diverifikasi sebelum yang lain. Sebelum yang lain sholat dulu ditanya. Makanya Bapak Ibu kalau cari menantu, jangan cuma lihat gajinya dan tunjangannya. Tapi tanya nih kalau mau bocoran ya, kalau ibu bapak pengen terima menantu laki-laki, tanya, tadi sholat subuhnya jam berapa? Gitu. Kalau dia bilang, alhamdulillah 4:30 sudah di masjid, ini sholat aja dijaga, apalagi anakmu. Tapi kalau dia bilang, alhamdulillah Pak 6:30, ini pikir-pikirlah 10 kali. Sholat aja dia tak bisa jaga, hubungan dia dengan Allah nggak bisa dia jaga, apalagi mau menjaga di TV anak kita. Ya, jadi sholat itu harus disiplin. Kalau nggak disiplin sholat terhina, bahkan celaka. Makanya di dalam surah Al-Ma'un, orang yang sholat saja tapi tidak ada disiplin, wail. Ayatnya kan begitu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kalau nggak disambung gawat tuh ayat. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang dari sholatnya lalai. Tuh lihat. Rupanya ada orang yang sholat tapi celaka. Kenapa? Sholatnya lalai. Buka literatur tafsir. Apa? Mayoritas ulama tafsir mengatakan lalai. Pertama, tidak sempurna waktunya. Siapa mereka yang lalai? Alladzina yata'akhiruna sholatahum. Suka akhir-akhirkan sholat tuh. Banyak gak yang kayak begini Bapak Ibu? Ada gak yang seperti ini? Orang sholat tapi ngakhirkan terus. Ada gak? Di Indonesia ada gak? Ya banyak. Sholat zuhur 2.30, sholat asar 5.15, sholat maghrib 7.15, sholat isya jam 9.30 habis sinetron. Sholat subuh 6:30, ada nggak model begini? Yo banyak, bahkan yang subuhnya bablas bolong aja banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini nggak disiplin, terhina. Belum lagi gerak. Itu baru dari aspek waktu, kedisiplinan. Makanya sholat itu Pak, kita kalau pengen cari
menantu atau merekrut staff, kalau Anda misalnya punya perusahaan jadi HRD, lihat orang sholatnya komit dan disiplin nggak? Itu salah satu cerminan tuh, kalau dia sholatnya bagus, biasanya, walaupun tidak generalisir, dia itu agak rapi orangnya, teratur kerjanya. Karena apa? Dia sudah biasa disiplin. Sholat itu nggak bisa kalau nggak disiplin, bisa-bisa nggak diterima. Contohnya dalam hadis sejarah, ya nanti bisa Anda cari di Google, namanya hadis musi fis sholah, hadis pencuri dalam sholat, terkenal itu. Jadi waktu itu Nabi lagi sholat nih, kayak kita habis sholat zuhur tadi, ada yang nyusul orang Badui. Cuman ilmu sholatnya pas-pasan karena dia sibuk kerja gembala kambing. Habis sholat, Nabi biasa sembang-sembang ngobrol dengan sahabat. Kawan ini sholat sendirian di sebelahnya. Setelah sholat dia mau pamit. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Dia mau pamit pergi, kata Nabi apa? Ya akhi, saudaraku sini, irji. Balik lagi, sholli, sholat, fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat, padahal dia baru selesai sholat. Tapi karena kanjeng Nabi yang nyuruh, gak berani ngelawan. Padahal aku baru sholat, tapi kok Nabi suruh sholat lagi? Mungkin Nabi tak lihat. Akhirnya dia sholat lagi. Jelas-jelas nampak oleh Nabi dengan para sahabat. Dia sholat yang kedua, ya dengan ilmu pas-pasan yang dia punya. Cuman sholatnya itu gak disiplin. Selesai yang kedua, dia salam lagi lewati Nabi, Assalamualaikum, mau pergi, kata Nabi, irji', balik lagi, sholli, sholat ya, fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat. Hah? Betul tak nih Nabi, tak lihat atau aku ada yang salah, kata dia. Tapi karena Nabi tak berani bantah lah, sholat aja. Kemudian dia balik lagi sholat. Ketiga kali selesai sholat, dia salam mau pamit, kata Nabi apa? Irji', balik lagi, sholli, sholat, fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat. Dia pikir-pikir kalau sholat lagi retak juga pinggang aku nih. Nyerah aja lah. Nyerah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ma indi qatud ahsan min hadha. Atau kama qala. Aku enggak punya lagi jurus sholat yang terbaik selain yang tadi. Inilah ilmu sholatku yang paling bagus. Fa'alim nih. Kalau ada yang salah tolong ajarkan. Rupanya memang kawan ini enggak disiplin. Oke, kata Nabi, karena kamu minta diajarkan, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Jadi Nabi ajarkan, idza qumta ila shalah, kalau kamu mau salat berdiri dengan tegak, disiplin. Tulang-tulang lurus. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian tsumma rka', kemudian ruku', tapi rukuknya dengan sampai kamu sampai tumak ninah, kata Nabi. Kemudian kamu iktidal, tapi biarkan dulu lurus tulang-tulangmu. Kamu sujud, tapi sujudmu harus hatta tatma'inna sajidan, tumak ninah. Rupanya kawan ini satu aja nggak disiplin apa? Tidak tumak ninah. Tumak ninah itu apa sih, Bu? Perkara besar atau kecil? Tumak ninah itu cuma jeda. Allahu Akbar, subhanallah aja ukurannya itu, paling minimal. Gak boleh, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allah, gak boleh, itu namanya gak tumak ninah, tidak ada jeda. Kata para ulama fikih, minimal itu satu kalimat tasbih, subhanallah. Kan ada orang yang sholat bablas, kejar setoran. Ini kalah, ini mobil special engine cepetnya kalah. Karena apa? Dia pakai special engine waktu sholat, makanya 1,5 menit putus. 4 rakaat. Entah macam mana banyak sudah dolin. Rupanya disuruh ulang cuma ketinggalan satu, bukan banyak. Tumak ninah, nggak disiplin. Pertanyaan saya, kalau tumak ninah itu bagiannya dalam fikih apa namanya? Rukun, Bapak Ibu. Kalau tidak ada sholat, tidak ada kedisiplinan dalam jeda, itu nggak sah. Kalau itu enteng, nggak mungkin Nabi sampai suruh ulang 3 kali. Makanya dampaknya fatal dan vital. Salat itu mengajarkan disiplin. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, teratur, nizam, ya, punya aturan yang bagus, disiplinkan salat. Yang terakhir, ya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Gajati tadi, sejarah Isra Mi'raj itu ketika Nabi selesai melakukan perjalanan diceritakan, banyak orang yang nggak beriman juga dengan kisah ini. Kenapa?
karena terlalu menuhankan akal. Ya, menuhankan akal. Dia anggap semua itu yang berlaku di dunia ini pokoknya materialistik aja, visual, nyata. Gak mungkin Nabi Muhammad dengan keadaan waktu itu belum ada pesawat terbang, belum ada Garuda Airlines, belum ada Sriwijaya, apalagi Oceana. Belum ada dulu. Tapi kok bisa nyampe dalam waktu beberapa jam? Kata para ulama 3-4 jam saja perjalanan Isra Mi'raj. Gak logis. Makanya akhirnya mereka yang waktu itu mendewakan akalnya saja, akhirnya banyak yang murtad mendengar info Isra Mi'raj ini. Kecuali orang-orang yang terpilih. Makanya waktu itu Isra Mi'raj adalah filterisasi. Allah pengen filter mana nih yang imannya betul-betul. Ya, jadi salah satu pelajaran Isra Mi'raj kita harus banyak beriman kepada yang sifatnya ghaib. Kita nggak bisa cuma lihat yang zahir saja. Ada sesuatu yang sifatnya transendental, kerohanian, hubungan kamu dengan Allah. Itu baru ada nilai sebagai hamba. Apa pesan saya tentang ini? Bapak Ibu sebagai abdi negara nih misalnya. Jangan orientasinya tuh cuma yang materialistik saja. Saya ngabdi di Kejaksaan Tinggi ini untuk apa? Gaji, tunjangan, senyum atasan, itu bukan hanya itu. Gak ada nilai luhurnya. Bagaimana supaya nilai luhur? Saya bertugas di Kejaksaan Tinggi menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran karena Allah. Semoga Allah meridhoi saya. Itu harusnya ada sikap transendental, kerohanian antara hamba dengan Allah, namanya hablum minallah. Kalau Anda sebagai abdi negara cuma gaji, tunjangan dan lain, itu gak ada nilai luhurnya ngabdi. Gak ada nilai luhurnya. Bagaimana supaya ada nilai luhur, moralitas? Berimanlah pada yang gaib. Karena yang namanya pahala, ridho Allah itu kan abstrak, gak kelihatan. Tapi inilah yang membuat nilai-nilai kita menjadi jernih dan ikhlas. Gak usah mikirin gaji, gak usah. Gaji yang mikirin biar bagian bendahara aja. Betul kan Pak? Gak usah pikirin. Untuk gaji, tunjangan pegawai gak usah pikirin, biar Pak Kajati yang pikirin itu semua. Ya, teman-teman totalitas aja bekerja. Insya Allah, ya, kalau kita ikhlas, betul-betul mengharap ridha Allah, kita kerja akan semakin ringan dan urusan kita pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, 3 poin sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya Isra Mi'raj salah satu historisnya ingin menjadikan mental Nabi pribadi yang tangguh. Yang kedua, bahwa Isra Mi'raj mengajarkan perintah salat itu mesti disiplin. Inilah modal kita jadi orang yang sukses dunia akhirat. Yang ketiga, pandanglah sesuatu bukan hanya yang visual, tetapi yang abstrak, ya, yang bersifat hubungan kita dengan Allah, itulah yang membuat hidup kita lebih bernilai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sebelum doa. Nah, usul Pak Kajati lagi, daripada bapak-bapak sini yang ditanya, apalagi Ustadz Google. Boleh juga kalau mentok tanya Ustadz Google, tapi disaring juga referensinya. Takutnya orang yang nulis kan tidak verified, kita nggak tahu kredibilitasnya. Ada mau tanya, Bapak Ibu silakan. Silakan tanya. Ustadz, tumakninah itu sifatnya apa? Rukun. Jadi ibu bapak ngajarin anak sholat, ajarin tumakninah. Tumakninah tuh enteng banget sebenarnya. Selama kalimat tasbih 1 kali, subhanallah. Tapi yang gitu aja kok banyak orang gak mau sabar. Gara-gara gak sabar, sholatnya di reject sama Allah. Kan sayang kan? Cuma nunggu setengah detik aja tuh tumakninah kan? Gak lama. Makanya kalau sholat gak sabar tuh hati-hati deh. Hati-hati, sayang. Ada mau tanya lagi? Ibu, bapak, silakan. Ayo, Pak. Silakan. Tentang sholat, tentang apa? Boleh tanya. Jangan ganjal sampai rumah nanti, sayang waktunya. Silakan. Wah, Pak. Hah? Nggak sampai. Boleh. Nanti saya ulangi pertanyaannya biar kedengaran. Iya. Siap.
Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gajati, pertanyaannya sangat bagus untuk kita semua, termasuk kami lah yang berbicara. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa jadi orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Yang pertama tadi, Anda harus punya deskripsi bahwa sholat itu amal yang paling pertama dicek di akhirat. Sedekahmu belum ditanya, baca Quran belakangan. Ya, berkata jujur nanti perbuatan baik itu. Makanya kata Nabi, ya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dihisab pada seorang hamba hari kiamat salatnya. Makanya kalau amal yang lain masih bolehlah ada sedikit toleransi, tapi untuk salat Bapak Ibu saya minta usahakanlah tepat waktu dan 5 waktu itu. Ya, terus bagaimana kiat-kiat kita supaya kadang-kadang ada ujian urusan dunia ini yang bikin menyita kita. Yang pertama, Anda harus pahami, sholat itu enggak lama, 5 waktu. Kalau kita ambil sholat zuhur yang 4 rakaat, itu 5 menit aja udah super khusyuk deh. Apa salahnya urusan yang mungkin kita harus kejar, kita tunda 5 menit daripada nunda sholat yang misalnya untuk urusan 1-2 jam. Akhirnya kita sholat yang penting gugur. Malah jadinya fawailul lil musallin. Jadi itu. Pokoknya untuk sholat bela-belain. Kalau nggak percaya, cobain. 1 bulan jaga sholat di awal waktu. Apalagi yang cowok-cowok, laki-laki ke masjid deh. Ada yang beda dari rezeki dan urusan kita. Coba dulu. Nanti kalau nggak dapat, baru nanti bilang sama saya. Kita diskusi apa yang salah. Cobain, saya sholat awal waktu, tepat waktu. Apalagi berjamaah. Kalau ibu-ibu nggak mesti berjamaah. Bagusnya di rumah, tapi boleh ke masjid musola, boleh. Tapi ibu-ibu juga harus tepat waktu. Kadang-kadang ibu-ibu kan lagi masak, nantilah. Kalau laki-laki kan, kalau kita nggak cepet-cepet, nanti ketinggalan, masbuk. Nah, perempuan ini tidak ada motif itu. Makanya kadang ujiannya lebih besar. Masak dulu, terus udah masak, ngulek lagi, sambalnya belum selesai. Habis itu sayurnya belum jadi, kerupuknya digoreng lagi. Akhirnya sholat zuhurnya jam 2.30 juga. Jangan. 5 menit aja kita sebentar. Dahulukan panggilan Allah, nanti urusanmu dibantu Allah. Pernah nggak dengar cerita? Ada orang yang dipecat, kenapa? Karena dia sering sholat awal waktu, atasan nggak suka. Pernah dengar cerita begitu? Belum kan? Yang ada dia tuh sholatnya males, kerjanya nggak bener. Nah, itu ada, nggak pernah. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak berdoa. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Boleh diikutin saya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku ya Allah juga. Rabbana, ya Rabb kami, fataqabbal doa, terimalah doa kami. Jadi jangan cuma teoritis, praktek, tapi lupa doa. Kadang-kadang hati kita itu dapat energi dari langit kalau kita doa. Dikuatkan, ayo sholat. Karena bisikan tuh kuat juga. Nanti aja, masih 1 jam lagi. 1 hour remaining, katanya. Jangan, itu bisikan jahat itu. Ya, jadi dahulukan. Memang ini berat, jujur aja sholat. Berat. Ya, makanya di dalam Quran Allah sebut apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tegakkanlah salat, sesungguhnya itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, tunduk hatinya. Memang berat.
Nggak bilang gampang. Ustadz aja emang gampang, susah bener, jujur aja. Sholat tepat waktu di awal waktu berjamaah itu tantangan luar biasa. Tapi kalau kita membiasakannya, mudah-mudahan terbiasa dan bisa jadi pola kehidupan kita. Insya Allah. Ada lagi? Ada pertanyaan Bapak? Ibu? Jangan lama-lama Ustadz, makanannya nanti. Oh iya, tambah lapar. Terima kasih Pak Kajati untuk kesempatannya. Kalau di sini memang udah bertahun-tahun yang lalu Pak Suparman selalu ngundang kami, entah Ramadan yang keberapa ya Pak Suparman ya. Sampai berganti-ganti pimpinan di sini. Alhamdulillah dari masjid ini masih agak panas-panas kecil, sekarang sudah besar dan sudah diadakan sholat Jumat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin makmur. Dan kita semua hari ini yang duduk di sini ditulis sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqima salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir lana li iqamati salah tulal hayah. Allahumma ja'ali salah munawwiran lana yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma yassir lana hisabana yawmal qiyamah biwasilati salah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.